orang diantarkan kepada mati oleh 3 perkara. Perkara pertama yang mengantar kita kepada mati, harta. Harta ini sebatas nyawa sampai di halkum. Sampai sinilah harta berguna untuk kita. Tapi apabila sudah meninggalkan badan, itu harta mengucapkan selamat tinggal. Dia sudah berpindah dari tangan kita kepada tangan orang lain. Kesetiaan harta hanya sebatas hidup. Kalaupun kita mencari dia, sampai kita berikan sekuat tenaga. Bahkan kita mencari dia sampai kita korbankan akan ibadat. Korban ibadat. Mengapa enggak salat tarawih semalam? Capek kerja. Itu apa kerja? Cari harta. Jadi korbannya apa? Ibadat tarawih. Penyebabnya ya kerja. Mana lebih besar manfaat kerja dengan manfaat tarawih? Secara nafsu lebih besar manfaat kerja karena dapat mengumpulkan harta. Secara iman lebih manfaat ibadat. Kenapa? Saat membutuhkan kepada nilai ibadat, tidak mungkin lagi kita bekerja. Jadi 2 mata. Mata iman dan mata nafsu. Hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan. Kita lihat di kampung-kampung. Malam tarawih di Nasa. Atau di masjid. Hari turun ke sawah. Jadi di sawah dari jam 8 dia jongkok nanam padi. Sampai jam 12. Berapa lama rukuk? Rukuknya itu sampai 4 jam. Tidak capek? Tidak. Tapi rukuk salat tarawih itu 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kok lama kali imam ini? Tapi rukuk di dalam lumpur tidak apa-apa. Ini satu. Kemudian waktu berbuka sudah capek. Sudah capek. Kemudian tidak ke menasah atau ke masjid, tidak. Jadi besok ditanya orang, kenapa enggak menasah semalam? Capek. Capek apa? Capek turun sawah. Jadi ibadat digergaji untuk kerja cari harta. Yatba'ul maita salat, yang mengantarkan kepada mati 3 perkara. Pertama harta, terputus harta saat nyawa di halkum. Yang kedua ahluh, keluarga kita mau bersedia dengan kita sampai kita dimandikan dan kita digafankan, kemudian diturunkan kita untuk dilakukan salat atas kita, kemudian dengan air mata karena kesetiaannya kepada kita, dibawalah kita ke kuburan. Tanah yang sudah digali, ke situlah diturunkan kita. Hadiah akhir daripada teman-teman, hadiah akhir daripada anak, hadiah akhir daripada famili adalah tanah mungkin 2-3 cangkul yang diberikan. Itu pemberian akhir untuk diri kita. Dan disitulah kesetiaan mereka. Sudah itu pulang. Mungkin 2-3 jam. Sesudah itu mereka masih menyebut-nyebut kita. Sudah itu mereka lupa. Maka berdoa kita, Allahumma la tunsini yauma unsa. Ya Allah, janganlah engkau lupakan aku saat aku dilupakan.
Ya. Jadi kesetiaan saudara kita, kesetiaan keluarga kita, kesetiaan famili kita sampai sudah ditimbun tanah. Sampai di situ. Kita menghadapi malaikat. Ya. Yang pertama fitnah kubur, yaitu persoalan yang datang. Yang kedua azab kubur, sebagaimana keduanya di doa, Rasulullah mengajarkan doa kita. Kita berlindung daripada fitnah kubur dan azab kubur, dan kita doa.